Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian AKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Kamis 24 Agustus 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk satu hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami sungguh merasakan kasih-Mu. Kami beroleh sukacita, kesehatan. Ya Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami ingin mendengarkan firman-Mu, karena kami yakin firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Untuk itu Bapa, mampukan kami untuk mengerti dan menaklukkan firman-Mu dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini yaitu tertulis di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 26. Demikian pembacaan firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, marah itu hal yang wajar. Dan siapapun bisa marah, dan kemarahan itu bisa diakibatkan oleh rasa kekecewaan, kecewa akibat dibohongi, kecewa akibat difitnah, kecewa akibat disepelekan. Ada banyak hal yang membuat orang kecewa dan marah. Tidak terkecuali juga Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita melihat bagaimana pun Tuhan juga pernah marah kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel tidak mengingat perjanjian dan mencoba mencari ilah-ilah lain, maka Allah murka, Allah marah kepada mereka. Dan begitu juga dengan kisah Yesus Kristus yang mengombrak-abrik semua dagangan di bait Allah, di mana orang Yahudi salah menggunakan bait Allah, yang bait Allah adalah tempat untuk memuji, memuliakan Tuhan, dan malah mereka gunakan untuk tempat berjualan. Maka Yesus marah pada saat itu. Artinya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, siapapun bisa marah. Dan marah itu datang secara sendirinya diakibatkan oleh kekecewaan. Tetapi dalam nats ini bagaimana kita mengimani dan berusaha seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam nats ini. Ketika kita marah, jangan berdosa. Bagaimana cara kita marah untuk tidak berdosa? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, yang bisa kami lihat dari nats ini adalah yang pertama, berdoalah meminta kemampuan kepada Tuhan. Berdoalah supaya Tuhan memampukan kita untuk mengendalikan diri kita agar tidak jatuh ke dalam dosa pada saat kita marah. Berdoa akan memampukan kita untuk tenang sejenak, mendinginkan hati dan kepala agar bertindak dengan cermat. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tetap menguasai diri. Jangan sampai kita dikuasai oleh emosi kita. Berpikir dahulu sebelum bertindak, seperti yang tertulis di dalam Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 20. Hai saudara-saudaraku, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Artinya hal mendengar perlu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mendengarkan dulu, kita dengarkan dulu, baru kita telaah supaya kita jangan terus marah atau emosi. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita diingatkan untuk menghindari kata-kata kasar, tetapi pergunakanlah kata-kata yang lembut dalam menyelesaikan masalah perkara. Seringkali kita menggunakan kata-kata kasar ketika kita merasakan kekecewaan, ketika kita contohnya dibohongi. Terus yang pertama itu adalah kata-kata kasar. Perkataan lemah lembut itu lebih mudah untuk didengar daripada kata-kata kasar. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Itu kita bisa lihat di Amsal 15 ayat 1.
Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudari, menunda kemarahan dengan berdiam diri. Artinya berdiam diri. Biarkan dulu dengan berlalunya waktu, perasaan kita akan menjadi tenang. Dan pada saat itu kita dapat mengungkapkan kemarahan kita dengan kata-kata yang lebih halus atau lebih mengurungkan niat kita untuk marah-marah. Artinya biarkan dulu kita menunda kemarahan itu dengan berlalunya waktu. Marah boleh, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bisa saja kita marah, tetapi jangan berdosa. Dan yang terpenting adalah kita harus bisa mengingat dan menjaga. Pernah sebuah kiasan kita dengarkan atau saya dengar ini, jamu jati kendi. Jamu jati kendi ini adalah jurus yang sangat luar biasa untuk menghindari kemarahan yang berdosa. Jamu jati kendi, jaga mulut, jaga hati, kendalikan diri. Itu yang perlu kita kuasai, kita pegang di dalam hidup kita, karena ada banyak saja situasi, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang bisa memancing kita marah. Kadang orang juga bisa mau membuat kita marah, memancing kita emosi. Jangan mau berdosa, jangan mau marah. Biarkan mereka yang marah, tetapi kita tidak marah. Dan bila kita lihat banyak kemarahan ini, kita lihat dari media sosial, Bapak Ibu ya, ada yang marah, sampai seperti setan, seperti iblis. Dia memukuli anaknya, memukuli istrinya, ditunjang istrinya, ditumbuk anaknya, semua barang-barang di rumahnya dipecahkan. Bahkan ada lagi yang berani sampai membunuh. Itu bisa merugikan diri kita sendiri dan bisa merugikan orang lain atau keluarga kita. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum amarah kita menjadi dosa, maka marilah kita pedomani sikap sikap yang keempat tadi, yaitu yang pertama berdoa meminta kemampuan dari Tuhan, yang kedua tetap menguasai diri, dan yang ketiga hindari kata-kata kasar, dan yang keempat menunda kemarahan dengan berdiam diri, dan yang kelima dan yang paling penting adalah jamu jati kendi, jaga mulut, jaga hati, dan kendalikan diri. Mudah-mudahan dengan mengimani ini dan memegang erat yang 5 ini, maka kita tidak akan jatuh ke dalam amarah yang mengakibatkan dosa lagi. Semoga kita dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk berbuat sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami seluruhnya, jemaat mulia kami Peresot Surabaya ini, dari anak-anak hingga lanjut usia. Kemanapun kami melangkah Bapa, kiranya Tuhan tuntun kami. Hapuskan segala dosa kesalahan kami, agar kami layak disebut anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.